bukan apa? Cobaan. Kemudian ada nikmat yang tanpa cobaan. Itu namanya fadlu. Kanugrahannya sama Gusti Allah. Ini kita gak mengerti, maka manusia itu bisa mengikhtiar, ya membuat siara, mereka boleh padu. Nah boleh padu itu buk tanpa ada cobaan. Sholat, ajar, sodako, manakibah. Ini kan karena orang kepengen oleh apa? Padu itu. Boleh nikmat, tapi tidak diawali dengan apa berbagai macam ujian. Berarti enggak semuanya apa pemberian Allah diawali dengan ujian. Itu enggak semua. Ada yang tanpa itu langsung penak ya. Fadlu. Dan maka manusia itu bisa namun ikhtiar. Ya Allah ngasihnya apa itu terserah Allah juga. Kadang kita mau diberi tapi lewatnya harus dicoba dulu. Ada yang seperti itu. Ada yang langsung enak ya enak. Maka sholawat kalau dibilang-bilang ya enak. Ada ya ya. Sing darah-darah pula ya. Masya oleh bilang-bilang. Itu orangnya pagi. Ya itu yang bisa terjadi juga semuanya jenisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu sifatnya ikhtiar, usaha. Karena ziarah itu juga ikhtiar. Kita berdoa disambungkan kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata di depan makbaruhnya wali tawasul pada wali itu ikhtiar juga. Ikhtiar agar kita itu mendapatkan fadli minallah, mendapatkan karunia Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, masuk bab zakat. Panitia masjid membentuk panitia zakat. NU membentuk panitia zakat. Itu panitianya itu boleh menerima zakat atau tupai zakat oleh orang dalam status lokal lah, panitia lokal, orang sing pusat orang. Panitianya kayak banser sing jaga, oleh upah zakat kayak oleh orang. Kalau panitia masjid membentuk panitia itu bukan amil, tapi kategorinya sukarelawan untuk membagikan zakat pada aslinya. Maka bahasanya wong sukarelawan gue berarti kudunya ikhlas. Wis bubar banser kan. Yang arahnya di sukarela. Orang jaga. Ya tidak. Sampai orang ikhlas juga net dok. Bulan itu kudunya ya. Tuku plastik orang ngasih beras. Tuku baju orang kan juga sih. Pokoknya sukarelawan total. Masalah pengurus masjid itu bukan asal membentuk amil hukum. Amil kalau secara basnas, amil itu namun basnas, secara peraturan zakat itu berhenti pada bupati. Sama saja nggak bisa, apalagi lurah. Sama membentuk panitia zakat nggak bisa. Lurah apalagi. Itu paling mandul itu bupati terakhir. Tapi aslinya itu zakat ini wewenangnya presiden. Ya, presiden mengamanatkan pada apa itu dirjen zakat itu mewenangkan pada gubernur
Gubernur membentuk Basnas tingkat provinsi. Gubernur memberikan mandat pada bupati. Bupati membentuk Basnas tingkat kabupaten. Dan proses kabupaten ini membentuk Basnas di kecamatan sampai ke desa. Itu ada. Jadi sebenarnya Basnas itu di setiap kecamatan itu sudah ada. Tinggal misalkan kalau misalkan masih itu mau menjadi amil, itu tinggal laporan ke Basnas, nanti akan diberi rekomendasi. Itu baru kalau sudah ada surat dari Basnas, itu berarti nanti menjadi amil yang sah. Amil yang sah. Kalau belum ada surat dari Basnas, itu berarti bukan amil, tapi sukarelawan. Itu yang kita. Kelas Mas Dukre. Nah, atau lewat Nahdlatul Ulama itu juga bisa, lewat NU. NU itu kan punya lembaga, punya perkumpulan Nahdlatul Ulama. Karena yayasannya, yayasannya kan apa? Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Yayasannya kan. Nah, ini Yayasan Nahdlatul Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini membentuk Yaksisnu, lembaga zakat Nahdlatul Ulama. Ini mendapat rekor dari Menteri Agama. Jadi Presiden mengamanatkan pada siapa? Menteri Agama. Ini sanadun. Tapi kalau bahasa itu sanadnya zakat, ya. Jadi kalau NU sah aja sih, Menteri Agama, NU untuk Yaksisnu tingkat pusat, NU tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat ranting NU. Nah, kalau MBC lain sudah semua, yang paling bandel itu MBC Songgo, bukan pinter-pinter namanya. Jadi sombong paling ampuh kan ya sudah semua jamin ini semua ranting itu sudah punya SK semua, SK ambil zakat dari NU sudah semua. Saya tadi malam di Banjarharjo itu dananya sudah semua, larangan sudah mutlak semua. Ini sombong ini. Wah, embasenya di mana? Rapo. Ya akhirnya apa? Akhirnya ketika disombongin embasenya dia, ya kemudian masjidnya juga nggak mau laporan ke Basnas, ya kan? Karena kan enak kalau Yaksisnu kan nanti yang gerak biasa Ansor. Tapi jangan ngomong Ansornya, nanti orang-orang Ansor yang jadi Yaksisnu. Jangan ngomong. Nah, kalau mau bisa saya urus besok keluar. MBC-nya itu nggak ngurus, jadi rota. Kalau mau nah struktur Yaksisnu ketua siapa yang ini, ya kan? 50 orang atau 40 orang. Nanti besok sore SK keluar, langsung yang gerak Ansor tapi Yaksisnu bukan Ansor dari zakat, cuma anggota Yaksisnunya diambilkan dari Ansor dan Banser. Kita dibagi per musola, mau dipukul dari satu monggo, mau blok-blokan itu nanti itu ambil. Nah, maka kalau panitia zakat yang dibentuk oleh masjid itu jelas tidak bisa mendapatkan upah dari beras. Maka biasanya menggunakannya telah. Menggunakannya apa? Telah. Telahnya itu misalkan beras sudah berkumpul, kemudian manggil satu orang, dua orang miskin, terus ngomong ini beras fitrah saya serahkan sama sampean, tapi nanti disodakokan ya maksud. Ya gitu. Fakir miskinnya marah nih oh. Ini beras peringatan panjenengan, dia belum tape, semiskin, belum tape tak sodakokan masuk.
Nah, itu kan berarti masjid itu mendapatkan zakat itu bukan zakat fitrah, tapi sedekahnya dari si miskin tadi. Maka permainan. Permainan. Akhirnya apa? Si panitia itu oleh beras sama plastikan itu kan sedekahnya si miskin tadi. Apa maksudnya? Oleh, itu kan isi-isi wong larang sedekah. Nah, itu kalahnya seperti itu. Agar bisa mendapatkan, ya kalahnya seperti itu. Paham ya? Itu boleh saja. Boleh. Aslinya masih kalau menampani berasa, atau ada dibagi. Bukan sekali. Boleh sepuluh ton. Ya bagi kesan. Aslinya lakar artinya. Asli mendengone. Tidak pakai mesin loro pak siji, kita tak pernah sampai salah buat, kita mau masuk kafe kalau panitia juga ini kanan, mas buat hidup 10 ton, wah, Sah. Orang nah, makanya kebanyakan orang tidak mau disco, tidak mau dibasnas karena masih nanti rugi, dan kayak akhirnya berjatuh kalau basnas kalau disco, masih sebelum ya udah gelem ya akhirnya apa usah kayak gitu bahkan mereka juga ada kiai ya kiai punya pondok pesantren misalkan terima zakat ini kan nggak boleh sebenarnya karena dia kan orang kaya itu sebenarnya permainan juga di dalamnya itu sudah ada mustahil di dalam dia masuk ke pesantren pada zakat itu sebenarnya dia hanya mewakili itu hanya apa mewakili tapi nanti ada melarat di Jimbulor bang tapi bisa marinakan zakatnya para musafir bareng sampean nah dulu tampil dan dulu soda kemarin pagi dengan mana ya udah jadi dah ada juga mobil. Kayak gua, sebetulnya kan nolakan oleh halal ya Pak gue. Ya wes. Manjang kali ya. Lah apa dengan berpati ya? Iya. Makanya aku gitu. Kalah. Rata-rata kayak besar seperti itu, jadi jangan suzon ya. Biasanya main seperti itu. Pintar iya. Cukup bang mustahil loro, bang miskin loro, kok duit itu benar-benar kopi ngumpul untuk berwas. Mustahil kan diwarai, anggur sedekah. Ada sih orang ngaji berat maning gue. Udah, Mas Tari lah, gantian. Wah, Usung mau wakilin. kalian ya. Aklan primen. Kasih makan kelas. Lawan nih. Wakili wi. Gimana? Wah. Sing gawe yo gandrawo. Karo kandarwo. Karo jim primen. Ini sampah. Ya jare mansore mbah. Anak manusia kawin karo gendruwo, duwe anak. Kowe bine ke pimen. Ari gimana? Anaknya wadon mau mana kapan kawinan ke mau waline siapa? Iya, tulen karo. Anak kapan kawin waline siapa? Gandong. Nah, kitab Asy-Syairul Mabudir itu diterangkan bahwa orang menikah dengan makhluk halus itu perkara yang mustahil. Tidaklah mungkin terjadi. Itu sebenarnya nikah karungo. Cuma mau nikah sebetulnya tak karungo. Sebenarnya tak karungo. Karena jin itu juz'un latif, makhluk halus. Itu nggak mungkin bisa menyentuh jasad yang kasar. Itu nggak mungkin. Maka minggu kok bisa. Karena makhluk halus jasadnya halus. Hanya sinar. Orang bisa bersentuhan itu nggak akan bisa. Jadi mustahil wong bisa kawin kalau makhluk. Kalau misalkan terjadi hubungan berarti itu hanya sebatas impian. Nah, hanya sebatas impian.
Kemana lu meteng tadi gagal, gue sebenarnya bapaknya menungsa. Cuma lu ngap, Manusia jadi jadian loh. Manusia jadi jadian. artinya gue orang mungkin, artinya gue goro, kuat. Artinya kalau kuat becak, Kowe nganti ditayangaken nang ngene kabeh. Titisan Gandarwo ki matur karo kiai. Kiai nakoni. Kakak ngiling yo. Ya kuwe. Kiai nakoni kon sebenere titisane sapa Gandarwo? Emang nyatane rambute bae dawa-dawa ngene-ngene. Cek. Ya kuwe. Jadi karena kowe kepengin tobat manusia biasa, ya matur karo kiai, kene njaluk ditemokna karo bapane. Nah, anake nurut, diudak ditemokna. Jelek teka, bener ki anake sampean, iya kok titisane ino. Ya kuwe. Iya boleh. Nah, YouTube dalamnya kabeh ta. Iya. Sinetron anak ya. Sinetron gambar apa sih? Ya pikir kok malah apa yang ini. Ini kok enggak mau bojone. Ya kalau itu kan kalau fisik itu tidak bisa, bisa bukti kalau itu anaknya Gandarwo. Itu kan karena kelainan jenis kan bisa wajar kan. Itu kan orang jadi bonus anaknya Gandarwo. Secara dipikir mustahil itu bisa kawin karo blok. Karena Al-Quran itu apa? Kolakol azwajamin pusiku, apa menjadikan jodohnya dari pusiku dari golongan kamu manusia dengan manusia. Jadi itu aku menurut fakta, sudah akan terjadi orang itu bisa nikah dengan malu-malu. Itu kalau terjadi hanya khoyalu, tak khayalan, hanya kayak yang kelengar, kayak tiba-tiba sahabat kelengar terus tekane ya boleh, Kalau maksudnya ya kayak wong semaput lah, dong itu kayak ditekane, itu saja. Ya intinya itu sudah ada di nas Al-Quran. Kawinnya ya para manusia. Orang-orang percaya, orang percaya Quran. Oke. Bine kok bin Hawa, pan mati. Masih tak gampang, belum kilo nanggur plastik gak kena kampus atau iya kan siapa yang iya, apa mau padahal saya terlalu yang satu karena masih saya dosa kan buluntot kali kok buluntot kelas masih dosa apa mana ada orang atur yang takut miskin ya gue belum kilo kan berarti paling 6 kita loh 6 kintal, nah darinya kan 1 ton. Masuk juga ngaten pakai mesti loro kasih jiro. Megah masjidnya. Asline. Ya bisa. Gedungnya langsung. Ngomong miskin, ngomong aja kok masih. Mereka ketua masjid, ketua masjid itu kan. Ini jajan piti beras NU dibagi mana? Ada setengah langsung dengan ini. Tahu tuh mobil terus soal. Gedung NU setengah. Sebagian sebagian orang miskin. Kowe beras Jakarta. Tapi laka akad. Kelai kowe. Ora jalan. Ora jalan. NU ini yang saksi nek. Ngari prakteknya nyong di musola, tak terang-terang. Mustahil yang ada di musola kami minta saat terang-terang. Jadi situ ada mustahil. Nah, mustahil itu kok nampak jago sore sampai mustahil langsung. Tapi penerimaan langsung suasana. Penerimaan secara langsung, tapi misalnya saya kan orang atau itu pun jago minggu.
itu yang sing aktivis musola yang miskin ya ini minta apa terima zakat. Setelah itu usai keloman ya tasoda pernah langgar ini keloman ya tasoda pernah langgar modelnya ya boleh penerimaan langsung tapi gak pakai panitia kalau panitia kan langsung bulanan sembarang tanah langsung jejer misalnya masuk gue ini aktivis yang miskin ya kan terang-terangan suka terang-terangan Ini coba. Terang mana itu? Terang. Terang mana? Zakat double. Double. Loro sodako. Sijine sodako. Niatnya zakat. Ya yo zakat kuwi sijine sodako. Zakat double. Kena orang kanggo sedekah, niat zakat. Kudune dikelah tole ya. Atene kok berasa nganggo sedekah. Are gemien, kira zaman Isuyani. Ya cakap bisa. Untuk usaha wong ngono ya di masjid. Panitia udah di grup mesti anak kuwi deh. Pakir miskin. Jangan nang susu ya. Ora panumpuk. Paling mesti Mena, ngomong pemian. Saya kayak masih kan drona mustahil itu kan orang mau naik masih kan apa mati to minggu ada anak orang utara langsung dimak utara sodak ya orang ngerti jero anak ora ya. Ngerti keluarga. Asalnya mulai nyosot apa nih? Bodoh. Ya udah. Ini dikelah sarana. Kudu lo ngerti cuma masjid karo gedungan lo sing berat. Lah ngerti sujud, masjid karo gedungan sing berat. Ya gedung apa kuwi? Luwi akeh sing nyak kuwe. Ini bodoh kan terima betul so. Betul kan anak lu, anak miskinan. Mungkin mereka gak kena. Hari ini boleh sih. Wis Jakarta kan majeng boleh kabeh wingi. Atane sebagian disebar maning ning fakir miskin no. Ya, atane yang krungu jajal bidik ke sisane nggo gedungan. Dan panitia sing semangat sing bantu-bantu yo lah. Masih biasanya ya kayak kue, tapi kok dong hari raya kan belum mentok. Wah, mendapat 12 ton dan bisa disampaikan ke mustahiknya dan mustahiknya menyodorkan kembali ke masjid. Oh, simpan nongkur. Simpan gorong berasa ya. Iya ya, dilelang ya. Langsung. Wah, masih beras. Bangun tinggal lo. Oh, itu kayak aku. Hah? Nah, yang tahu dagang utang udah ngepakon. Kon daripada bulan. Bayar, bongkar. Hah?
Terus apa ya yang tidak lanjuti pembahasan masalah panitia. Bagaimana penjelasan tadi Pak Yai, berarti kan posisi panitia di situ adalah sebagai tangan panjang. Tangan panjang. Berarti ketika tangan panjang mestinya harus ada wakalah. Ada wakalah. Karena secara kenyataan ketika seorang menyerahkan zakat panitia itu seolah-olah ya pasrah kalau panitia, yang padahal panitia sendiri bukan termasuk mustahik sebatas tangan tangan. Nah, itu dibutuhkan akan wakalah berarti. Ya kan sih, buat wakalah kan macam-macam. Surat wakalah itu macam-macam. Di situ sebenarnya ada sihot wakalah, cuma apa bentuk ucapan wakalah, perwakilan, macam-macam berbeda. Jadi masyarakat oyong-oyong teka ning panitia masih. Niki sakate kula, kamu gitu. Niki masyarakat itu menghendakinya bukan zakat untuk panitia, bukan. Tapi jalur tujuh-tujuhnya marek mustahik. Walaupun tidak bahasa masyarakat itu panjang-panjang suka, namanya kan mewakilakan zakatnya kok juga ada mustahik ya. Wah, bawa-bawa wah. Tapi sebenarnya situ arahnya. Itu kan bakalan juga. Karena si masyarakat ini sudah tahu bahwa itu sekedar apa? Panitia, bukan apa? Penerima, bukan. Itu kan ini zakatnya saya. Ini zakatnya saya. Nanti tolong sampaikan ke mustahik. Cuma bahasanya singkat nama. Nah, dia zakatnya nyom. Kan betul. Sebenarnya itu, tapi kan dia ngerti bahwa itu hanyalah statusnya hanya panitia. Kan seperti itu. Itu wakalah. Tapi kalau Kak Amel itu nggak usah, nggak bisa pakai wakalah. Kalau Amel itu nggak usah pakai wakalah, langsung. Bedanya itu. Langsung sah ya. Anggar ambil langsung sah. Langsung sah. Tapi kalau zakat ke panitia itu sebelum panitianya itu disampaikan ke musahid, zakatnya belum sah. Tapi kalau misalkan nanti si panitianya curang, zakatnya dibawa balik, maka si zakat orang zakat. Tapi kalau Pak Amil itu langsung bayar langsung sah. Ibarat amilnya curang bawa balik, itu zakatnya tetap sah. Karena dia amilnya itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Bedanya itu. Nah, maka yang lebih baik itu sebenarnya yang paling indah itu adalah masjid itu langsung memasang mustahik di situ. Paling enak gitu. Nah, saya kira lorot itu gunakannya sudah boleh satu ini terus. Nah, itu kan nanti kan di masjid ini kan sebenarnya petugas masjid yang nantinya untuk disodakokan ke masjid. Jadi akhirnya bukan masjid itu mendapat beras itu bukan beras zakat, tapi beras sodakohnya mustahik tersebut. Sing repot barang kaya pun sakit gorong-gorong kan sekamnya tak apa kabeh kalah lagi. Atas nama dok. Anggar panitia repot. Tapi enggak apa momennya. Jadi lanjut mana ya? Terkait tolak ukur fakir dan miskin sesuai standar ilmu fikih. Fakir dan miskin dalam pembahasan ilmu fikih adalah mereka orang yang artinya tidak punya satu pendapat. Kalau fakir miskin ini jatuh rokok itu 99%. Bisa. Sebantuan ya Pak. Sebab penafsiran fakir miskin itu tidak hanya sekadar fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya pendapatan. Atau miskin ditafsiri orang yang punya pendapatan pekerjaan tapi tidak layak. Itu kan tafsiran yang gampang. Ya kan? Tapi tafsiran yang lebih lebar itu adalah
Orang yang namanya miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan. Namanya fakir ya, fakir dulu. Yang namanya fakir, orang yang punya pekerjaan juga punya pendapatan, tapi pendapatannya itu di bawah 50% kebutuhan. Paham sudah? Misalnya setiap hari orang itu butuh untuk keluarga dan dirinya 100.000, yaitu hanya pendapatan sehari misalkan 30.000, maka dia tergolong fakir. Lalu itu dia punya pendapatan. Saya yakin mau jati roket itu boleh bisa binasakan masuk ke fakir. Ini fakir kan. Tapi kadang-kadang ya standar kebutuhan itu kadang kayak termasuk kebutuhan. Kadang kan kayak kredit ya, kredit kendaraan. Kadang itu kan merupakan nopo angka. Maksudnya kebutuhan itu bukan sekedar kayak kebutuhan pokok mawon. Kadang kan ana wong sing kredit motor Ya di garisan kebutuhan pokok. Belum aja sudah kebutuhan standar loh. Terus aku kebutuhan pokok untuk lauk makan. Itu kan ya kesehatan. Itu kan di rata-rata kan 100.000 lah sekeluar. Kan? Nah, saya kira sampai boleh bisa sangat tahu belum? Ya enggak. Dan orang fakir kan. Misalnya seharusnya itu 70.000 itu miskin. Nah nanti ada pertimbangan orangnya punya aset enggak dulu paling. Nah, orangnya punya aset apa tidak. Kalau secara pekerjaan saya kira orang yang pendapatannya sehari pasti 100.000 sejak rokeh panjenengan survei itu kira uang berapa? Satu pasti satu suhu namanya. Iya. Ya kan hanya berapa orang? Sing arep jalan-jalan toko iki ya kan gayane awalnya. Masih buru-buru kayak apa sih? Masih buru-buru kayak apa? Nukang. Bukannya kadang-kadang mau kan gabungan. Nanti rata-rata bukan bukan sebulan payungnya seminggu. Masih belum ukur gila kan? Rata-rata misalkan berarti tukang saya 120 berarti sebulan paling 5 juta. Berarti saya 3 bulan, ya kan? Masalahnya akhirnya bantuan, ngapain miskin kabeh. Ya ketika ada bantuan biasanya ngapain miskin kabeh, Bang. Orang kata muda bisa saja PNS saja miskin. Gaji PNS 8 juta, kata Mendagri katanya miskin. Aku. Oh, ini si musuh aku Lihat aset. Kalau secara pekerjaan jarang lah ya. Kalau memang toko-toko gede tadi ya, kan toko-toko gede kan bisa 200, 500. Tapi kalau jadi kejuruan kan ya. Itu kebayang. Nah kemudian nanti lihat aset. Ada aset enggak? Ya perlu. Asetnya dihitung dengan umuran umum 60 tahun. Misalkan begini, orang tersebut itu punya aset misalkan satu misalnya kira sebuah misalkan regane taruhlah 700 juta atau 500 juta, kalau kalian 70 juta kotak ya, itu paling 600 lah, 600 juta, 600 juta. Umurnya sudah 50 tahun, misalkan. Umurnya sudah berapa? 50 tahun. Secara umur 60 tahun, berarti tinggal sisa berapa? 10 tahun. Ya, nanti berarti aset itu 600 juta untuk menghidupi 10 tahun. Ini layak enggak? Ya boleh. Maksudnya, nah, layak enggak? Kalau sudah misalkan 3 juta, sebulan 3 juta, bisa 1 bulan kan 36 juta. Nah, kalau setahun, kalau 36 juta, kalau 10 tahun,
tahun berarti 360 juta. Kalau aset satu bau berarti dia lebih ya tergolong lah kaya. Kalau sudah ya, nah, karena dia punya A, nah, 2 loto, dia itu per bulan dia dapat uang 50.000 atau 100.000. Tapi asetnya kan utuh, ya kan? Asetnya kan utuh. Kalau dijual itu kan untuk hidup selama berapa? Nah, 10 tahun itu kan utuh. Kasih hari 100.000 buat pokok maksudnya dari bangga. Berarti tapi ada orang-orang yang punya saus itu kan jarang-jarang. Kita muter kayak ada padu luru-luru lah. Kan miskinnya banyak takutnya. Nah, maka kalau misalkan ada ustaz dapat zakat fitrah itu bukan karena dia sebagai ustaz, bukan sabilillah, karena dia miskin. Bapak-bapak kan miskin ngaku gua. Nah, kamu maksudnya? Nah, bapak-bapak kan ustaznya yang miskin, ya kan? Intinya. Kecuali sih dua pondok ya mbak, kecuali sih dua pondok ya. Pondok kalau belum itu. Anak putu deh mobil. Harus sabilillah aja bisa. Kalau orang yang sudah umurnya itu di atas 60 tahun, ini berarti dan masih punya aset, terus orang bisa terima zakat. Karena umurnya terus oleh apa? Tua. Oleh luwian ya dulu, tapi luwian, dia itu sudah tergolong orang kaya. Orang kaya. Dari mana? Ya mantul pantakon maneh. Pantakon maneh Kowe nak kene umume. Maka kalau orang yang zakat ke yang punya pondok itu diteliti. Lah gue makin apa gue dewek kayak gue dulu. Lah mau gue dewek ya aja. Percuma sampai bisa. Bila memakin itu monggo mana tuh. Ya orang paham, mungkin paham wong jero. Kowe kan sebenere nek zakat fitrah kan ana dongane. Ya. Kadang-kadang kurus rodok niki zakat kula kaya cocok. Sebenarnya kan nawa itu antuh rizal zakatul fitri an nafsi karena Allah Ta'ala niki fitrah kula Pak Ustaz sebenarnya kan ngono bener lah sing nrima niku dongane kepriku sing nrima zakat dongane kepriku apa ta dongane man Anak. Barokah ya Pak. endah ketulis Al bima akhrajta tawiro. karena jelas jadi penerimaan aja dicatat sampai Laka bima abwalta. karena kadang-kadang kan kiai ini orang marahi Indonesia Orang penting orang tuh, orang apa-apa. Barokah. cuma kuwi apik Barokah ada arti. weh yo saking Beras